Halo semua, materi kali ini kita akan membahas terkait aplikasi pendukung research menggunakan aplikasi Research Rabbit. Research Rabbit sendiri adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk membantu peneliti, akademisi, dan mahasiswa dalam menemukan, mengorganisir, dan memahami literasi ilmiah. Platform ini menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk menemukan makalah penelitian terkait, melacak perkembangan penelitian dalam bidang tertentu, dan membuat koneksi antar berbagai penelitian yang relevan. Research Rabbit dapat merekomendasikan makalah-makalah yang terkait dengan topik atau makalah penelitian yang sedang kalian pelajari, membantu Anda menemukan literasi yang relevan dengan cepat. Selain itu, platform ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana makalah-makalah tertentu terkait satu sama lain melalui visualisasi grafik yang memudahkan identifikasi tren atau hubungan penting dalam bidang penelitian tersebut. Mari kita mulai. Jadi kalian bisa menggunakan Google untuk mencari namanya Research Rabbit. Di sini kalian boleh langsung sign up. Karena saya sudah ada, maka saya akan langsung login. Dan ini saya sudah login. Oke, yang pertama kalian bisa masuk ke namanya New Collection di sini, atau kalian pakai collection di bawah sini juga tidak apa-apa. Setelah kalian pilih collection, kalian boleh contohnya tulis topik apa yang kalian pinginkan. Contohnya saya di sini ada contohnya, biar saya ulang. Di sini saya hapus dulu. Nih, contohnya saya membuat namanya VR game. Jadi kita akan membahas mengenai VR game. Setelah itu kalian masukin namanya new paper. Di sini topiknya kalian langsung masukin namanya VR game ataupun topik yang kalian inginkan. Jika kalian sudah memiliki paper yang sudah kalian baca dan kalian ingin masukin, itu boleh langsung dimasukin aja menggunakan RIS atau BibTeX. Di sini karena saya nggak ada, jadi saya buka aja langsung. Nah, di sini itu sudah banyak jurnal yang bisa kalian menjadikan patokan. Oke. Pertama, saya mau menjadi patokan. Kalau membahas VR ini kita ngomongin mengenai narasi. Oke. Di sini ada narasi design in VR game. Kita boleh nambahin. Jadi kita langsung nambahin aja. Nanti dia akan langsung masukin ke dalam collection kita. Oke, selanjutnya kita lihat ada nggak yang berhubungan narasi. Jika tidak ada, kalian bisa menambahkan topik di atas lagi untuk bisa langsung mencari yang lebih bagus gitu. Contohnya nih bagian kita cari lagi ya. Kalau kalian melihat itu boleh memilih satu atau dua juga nggak apa-apa. Contohnya nih kalian cuma bisa dapat satu. Nah, nanti dari satu itu kalian bisa mendapatkan banyak hal. Jadi di sini saya coba lagi berhubungan dengan narasi. Oke, karena ini saya nggak ketemu lagi, saya coba masukin kata lagi naratif. Nah, di sini bisa muncul lagi nih. Ini kan karena kita punya yang pertama, ini kita menggunakan dia mengenai mental health, kita boleh nambahin. Ini influence, boleh kita nambahin. Lalu, nah contohnya kita cuma pakai 3, kita close aja. Jadi di sini akan melihat close 3-nya. Oke, pertama kita pilih dulu mau yang mana yang kita turunkan. Jadi contohnya kita menggunakan immersive narrative design in VR game. Jadi di sini kalian bisa download PDF jika dia punya download PDF. Jadi kalau dia contohnya berbayar, maka dia tidak bisa didownloadkan PDF atau kita harus menggunakan cara lain untuk mendapatkan PDF-nya. Jadi di sini adalah narasinya. Jadi kalian bisa baca narasinya dulu. Ini tahunnya 2023, ini masih baru. Ini judulnya dan ini penulisnya. Di sini kita bisa lihat nih, kita bisa explore lebih dalam. Jadi di sini ada similar work karena ini masih baru, jadi dia mungkin tidak kebaca yang mirip, barang-barang yang mirip. Ini referensi itu dia menggunakan beberapa referensi. Jadi di sini kita bisa melihat dia mengambil dari 3 referensi ini untuk membuat si artikel ini gitu. Jadi dia juga ada yang berhubungan langsung. Jadi kita contohnya kita mau lihat nih narrative and gaming experience. Jadi kita bisa buka, kita bisa baca. Kalau contohnya ini cocok nih untuk kita punya tambahan, ini kita bisa nambah ke dalam VR kita. Jadi kita sekarang ini memiliki 4. Nah, nih aplikasi ini sangat membantu kalian untuk melihat koneksi sebenarnya. Jadi kalau kalian di bab 2 itu adalah literasi review, kan kalian pasti diminta untuk mengumpulkan
beberapa jurnal yang mirip dengan yang kalian buat, tapi novelty kalian apa, pembedaan dari paper lain itu apa. Jadi kalian bisa melihat perkembangan setiap paper itu seperti apa. Nah di sini dari yang paper yang kita lihat ini kan 2019, dia sudah disitasi oleh sebanyak 46 artikelnya. Kita bisa lihat dari sini hubungannya di mana, kita bisa baca. Jadi kita bisa langsung melihat hubungan-hubungan antara artikel tersebut. Jadi kita nggak usah baca satu-satu, karena kalau kita menggunakan Google Scholar kita pasti terpecah-pecah pembacaannya karena nggak semua topik yang mirip kan. Sedangkan dengan menggunakan Research Rabbit ini kita bisa melihat antar paper yang berhubungan. Jadi kita langsung tahu nih yang mana yang mana. Nah di sini sangat membantu kalian dalam pembuatan literasi review. Oke, di sini juga kita bisa lihat dengan author, tapi biasanya jarang karena jika kalian sudah mengenal autornya, maka kita bisa menebak author ini emang suka tulisnya seperti apa. Nah, biasanya sih kita cuma melihat di referensi sama citation. Nah, kita coba lihat yang ada namanya similar works, oke? Terkadang emang tidak ada. Ini contohnya ini kan sudah tidak ada lagi, jadi emang dia nggak muncul. Nah, jadi sini ada dia menggunakan 84 referensi, 46 ini yang tadi. Dari sini kita bisa lihat lagi. Nah, di sini contohnya di tahun 2020 dia pernah membuat mengenai immersive teknologi terkait identification cause of solution cyber sickness. Jadi di sini kita bisa lihat nih, oh dia ada similar works ya, karena itu kan 2022 pasti sudah banyak yang kerjain. Ini ada 44 citation, sudah disitasi oleh sebanyak 48. Lalu di sini ada similarnya, berarti yang mirip. Berarti kan dia pasti berhubungan dengan apa? Oh, dia berhubungan dengan sickness. Dia ngomongin cyber sickness. Nah, di sini pasti rata-rata mempunyai keyword yang sama. Makanya dia pasti berhubungan nih. Jadi di sini pasti dia berhubungan satu sama lain.